mengharapkan atasnya surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, sesudah kita mengetahui arti kesuksesan, kemudian setelah itu keutamaan mendidik anak, ya. Kemudian setelah itu ketahuilah bahwasanya para rasul alaihi wassalatu wassalam tugas mereka hanya balagh, menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Ya, tugas para rasul hanya penyampaian. Yang memberikan petunjuk untuk penyampaiannya diterima dan diamalkan oleh umatnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membawa pamannya kepada agama Islam agar pamannya memeluk agama Islam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti merupakan bahwasanya petunjuk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan petunjuk dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang disebut dengan petunjuk ilmu dan ada yang disebut dengan petunjuk taufik. Apa maksudnya petunjuk ilmu? Petunjuk ilmu adalah sebuah ilmu yang merupakan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya petunjuk taufik? Adalah ketika ilmu tersebut bisa diamalkan. Itulah petunjuk apa? Taufik. Nah, yang kita miliki adalah petunjuk ilmu. Kita bisa memberikan ilmu kepada anak kita tentang keimanan, tentang keyakinan, tentang rukun Islam. Kita bisa memberikan ilmu kepada anak kita, tetapi yang memberikan petunjuk agar ilmu yang kita berikan kepada anak kita kemudian bisa diamalkan oleh anak kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah sekalian, ya, ketika saya mengangkat poin ini adalah ingat baik-baik. Jangan sampai kita setengah-setengah dalam mendidik anak kita. Tetapi ketika sudah kita maksimal dalam mendidik anak kita, kemudian kok anak kita tidak menerima didikan yang benar, ya, tidak mau mengerjakan perintahnya, maka ketahuilah petunjuk taufik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, yaitu siapa? Paman beliau. Ya, walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah lebih mengetahui siapa yang diberikan petunjuk. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya untuk memasukkan pamannya ke dalam agama Islam. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa mengajak orang Yahudi, anak orang Yahudi yang menjadi pembantu di rumah beliau. Ketika anak Yahudi ini sakit, kemudian didatangi oleh Rasul SAW, dijenguk di rumahnya orang Yahudi tersebut, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada anak muda tersebut yang dalam keadaan sekarat, "Ya gulam, aslim." Wahai anak muda, masuk Islam kamu. Di samping anak muda Yahudi ini ada bapaknya yang Yahudi. Dia melihat kepada bapaknya, minta pendapat kepada bapaknya. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim." Wahai anakku, taati Nabi Muhammad SAW. Taati yang Abul Qasim, yaitu gelaran untuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk dalam agama Islam, kemudian meninggal. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah. Kenapa Rasulullah SAW bersyukur? Karena yang bisa memasukkan orang ke dalam agama Islam, yang bisa memberikan hidayah seseorang ke dalam agama Islam adalah siapa? Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memaksa anaknya yang disebut dalam beberapa kitab tafsir Kan'an. Anaknya tidak bisa untuk ikut ke bapaknya Nabi Nuh alaihissalam, ya, naik ke atas perahu, tidak bisa. Bahkan anaknya ngeyel, ya, anaknya ngeyel. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai anakku sayang, ya,
naik bersama kami di sini. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang-orang kafir. Berarti menurut Al-Qur'an yang tidak masuk ya kepada perahunya Nabi Nuh kafir. Yang tidak masuk kepada perahunya Nabi Nuh pada waktu itu adalah kafir. Apa yang dijawab oleh anak ini? Allah Subhanahu wa taala menceritakan, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Wahai bapakku, aku akan naik ke gunung yang akan menjagaku dari air bah ini. Ya'simuni minal ma. Apa dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam? La 'asimal yawma min amrillah. Tidak ada sekarang yang menjaga dari putusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah murka. Tidak ada yang menjaga. Kemudian illa marrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena pembicaraan sudah lama, hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Artinya ya, datanglah ombak yang begitu besarnya yang menghalangi pembicaraan antara mereka berdua, dan anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam, dan berarti kafir. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengangkat poin ini? Karena ada sebagian orang tua kadang-kadang sudah berusaha semaksimal mungkin ya, tetapi anaknya kok tetap saja tidak mau sholat, ya sukanya foya-foya, kemudian sukanya narkoba, minum khamar, sukanya main perempuan, atau yang perempuan sukanya main laki-laki. Ya, sudah diberitahu berkali-kali nggak mau sholat. Ini permasalahan paling tidak mau sholat. Ini permasalahan ya. Belum lagi nanti kalau seandainya anaknya mengerjakan perbuatan syirik, main dukun, main ini, sudah diberitahu tetapi tidak menerima, maka pada saat itu orang tua harus benar-benar banyak-banyak berdoa, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh para ikhwah sekalian, yang namanya berdakwah sedikit menyimpang ya, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan orang ya, ayo datang kumpul sini ya, karena suara saya bagus, karena pidato saya bagus. Enggak. Yang menggerakkan orang datang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dari hati, maka akan sampai kepada hati. Ya. Kalau seandainya dari hati, maka dia akan sampai kepada hati. Itu sudah terbukti ya para ikhwah sekalian. Kalau seandainya yang menyampaikan ikhlas, orang tuanya ikhlas mendidik anaknya, maka dia akan juga sampai kepada hati anaknya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bukankah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan, ya Allah, ya, usdud bihi usdud bihi azri, ya, yang mana Fir'aun Harun alaihissalam, Harun bukan Fir'aun ya, Harun alaihissalam itu yang akan membantuku nantinya menghadapi Fir'aun. Kenapa Nabi Musa alaihissalam beliau agak susah berbicaranya? Makanya beliau berdoa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdah artinya bukalah ikatan yang ada di lisanku. Intinya para ikhwah sekalian, Nabi Musa alaihissalam begitu beliau ya dalam keadaan seperti itu, tetapi tetap diterima oleh kaumnya. Kenapa? Karena semuanya berkat hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang tua, anak ini kok bengal sekali, jangan lupa doa sama Allah. Bangun malam, doa antara pagi dan antara azan dan iqamah, berdoa sama Allah. Jangan menjadi manusia yang terlalu sombong terhadap Allah. Apa maksud saya? Menjadi manusia yang terlalu sombong adalah manusia yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengandalkan kekuatan pribadi saya. Oh, saya akan sediakan sarana ini, saya akan sediakan sarana ini. Insya Allah anak saya akan menjadi anak yang soleh. Insya Allah anak saya bisa baca Al-Quran. Saya akan belikan laptop, saya akan belikan CD biar dia bisa baca Quran. Perhatikan para ikhwah sekalian, saya sering memperhatikan kehidupan manusia. Orang yang minim sarana itu lebih sukses daripada, kadang-kadang ya, lebih sukses daripada orang yang banyak sarana. Macam-macam dia punya sarana. Ada laptop, ada iPhone, ada iPod, ada macam-macam deh. Ya,
niatannya untuk baca Quran tapi nggak kebaca-baca. Yang cuma mushaf dia istiqomah baca Quran, setiap bulan hatam. Saya kadang-kadang agak membenci orang yang selalu meminta sarana akan tetapi hasilnya tidak ada. Ya, yang penting itu ada hasilnya, biarpun sarananya minim. Sarana kadang-kadang tidak terlalu bermanfaat kalau seandainya tidak ada niat yang ikhlas dari orang tua. Ada anak orang tua miskin, cuma di rumahnya tidak ada listrik, cuma punya lampu tempel saja lah, tetapi anaknya hafal Quran. Ada orang punya sarana banyak, mau apa? Mau digital, ya, mau macam-macam, nggak hafal-hafal. Ada mahasiswa ngomong sama saya, ya, saya butuh laptop, saya nggak bisa bekerja dengan laptop. Saya bilang tuh banyak orang-orang yang sudah jadi doktor, profesor, dia nggak punya satu laptop pun. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selalu dengan sarana? Karena semuanya adalah hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan meremehkan sarana. Tetapi ketika sarana itu ada, maka harus digunakan dengan semaksimal mungkin. Semestinya harus lebih sukses daripada orang yang enggak ada sarana. Lah ini membuktikan bahwasanya semuanya berasal dari taufik hidayah dari Allah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang minta kepada orang tuanya, karena orang ini pondok pesantren, aduh saya butuh Al-Quran digital biar saya ngapal. Ada mushaf hafal ente, ya, 8 bulan selesai, yakin bisa. Sudah banyak yang membuktikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kenapa saya angkat permasalahan ini? Karena orang tua harus semaksimal mungkin, dan maksimalnya orang tua beda-beda. Kemampuan setiap orang tua beda-beda, tidak harus sama. Ya, tidak harus sama satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena anak yang kita hadapi juga berbeda-beda. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya, ini yang merupakan inti pembicaraan kita, tanda-tanda orang tua sukses dalam mendidik anaknya. Saya akan bagi menjadi 2. Yang pertama secara umum, yang kedua secara terperinci. Secara umum yaitu berusaha menjadikan anak menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Itu secara umum. Tanda orang tua sukses, bagaimana orang tua tersebut bisa menjadikan anaknya menjadi orang berusaha. Ya, karena yang menjadikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma berusaha, orang tuanya berusaha menjadi anak yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka niscaya kami akan benar-benar memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Ya, kemudian kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik dan memberikan ganjaran pahala kepadanya dengan lebih baik dari apa yang telah dia perbuat. Ayat ini menunjukkan dengan jelas seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya bacakan perkataan beliau, hadza wa'dullah liman 'amila salihan. Ini adalah janji Allah bagi siapa yang beramal saleh, ya, yang beramal saleh min dzakarin au untha min bani Adam, dari anak perempuan, dari anak laki-laki ataupun perempuan dari keturunan Adam. Wa qalbuhu mutmainnun mu'minun billah, dan hatinya beriman kepada Allah wa rasulih dan kepada rasulnya. Wa inna hadzal amal al ma'mur bihi masyru'un min indillah bi an yuhyiyallahu hayatan thayyibah fid dunya. Siapa yang mengerjakan perintah ini, perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjanjikan apa? Dengan kehidupan, memberikan kehidupan yang baik di dunia dan memberikan ganjaran pahala yang lebih baik di akhirat dari apa yang telah dia perbuat.
Kemudian beliau mengatakan, ini yang paling penting.